Pengalaman saya dengan pergaulan dengan komunitas Islam itu bukan hanya mulai tahun lalu, tapi sudah 30 tahun saya tinggal di Indonesia. Secara kegiatan sekarang ini apa? Kegiatan sekarang? Iya, sekarang. Fokus kegiatan sekarang. Saya baru selesai S3 dan mungkin nanti kami bicara itu hal lain. Tapi dengan freelance itu saya membuka bisnis penanaman modal asing di Indonesia. Itu berhubungan dengan outsourcing. Jadi mencari orang Indonesia yang bisa bekerja untuk perusahaan asing, tapi sambil mereka tinggal di Indonesia. Jadi dengan beberapa agen rumah, real estate agent di Australia, saat orang lokal, terutama di Brisbane, mereka telepon, saya mau kontrak rumah, ada rumah yang bisa saya kontrak, langsung disambung, nanti ada yang bisa bantu, langsung sambung ke Malang. Di Malang mereka angkat dan mereka tahu ini orang ini di Brisbane ya. Tapi customer service dari Malang. Jadi itu bukan hanya kontrak rumah tapi maintenance semua. Seperti itu. Jadi kami ada tim di Indonesia yang istilah remote working. Oke. Sekarang di Indonesia trennya apa namanya? Work from home, atau sekarang lagi digodok satu aturan baru itu work from anywhere. Work from anywhere. Iya. Lagi digodok peraturannya kalau nggak salah. Iya. Jadi ini saya sangat senang kalau semua pihak rasa senang dengan jadi tidak hanya satu pihak. Oke. Rasa untung, yang lain rugi ya. Iya, itu prinsip bagus. Pasti akan berhasil kalau seperti dua pihak rasa senang. Jadi dari Australia mereka rasa kami bayar setengah daripada karyawan Australia ya. Iya. Dari perusahaan di sana juga dari sini merasa ini gaji lebih tinggi daripada yes biasa. Iya itu prinsip bagus, karena kadang orang berpikir cari karyawan di Indonesia karena digaji lebih rendah, cost lebih rendah. Padahal sebenarnya itu prinsipnya adalah sama-sama untung ya, untung sih sebenarnya. Bukan hanya memanfaatkan di sini gaji lebih rendah sebenarnya. Oke. Wah, luar biasa. Saya dengar juga punya yayasan atau apa. Sekarang apa? Karena tadi sempat dibilang kuliah di Muhammadiyah udah selesai. Sudah selesai. So dosen juga atau? Itu satu pertanyaan menarik. Yang lain nanti ya. Tapi bisa dijawab sekarang. Pada awalnya, karena saya wisuda dengan S3 tahun lalu ya, dan ada satu orang teman saya, Pak Syamsul Arifin, wakil rektor Muhammadiyah Malang, ya ingin saya lanjut untuk mengajar di Muhammadiyah, tapi karena aturan atau apa, sebagai non-Muslim. Mungkin ada banyak siswa yang mungkin protes atau apa, saya tidak tahu. Jadi akhirnya saya tidak menjadi dosen di situ. Lalu saya buka perusahaan ini di Indonesia. PMA tadi. Tapi 1 bulan lalu Muhammadiyah datang ke Bali. Kami berubah pikiran. Kami ingin supaya bisa mengajar saya bilang, sudah terlambat. Sudah bikin perusahaan ya, bikin perusahaan. Tapi jelas bisa secara non formal. Oke. Kalau yayasan di bidang apa, Pak Robert? Selain bisnis tadi? Di yayasan di Australia. Iya, yang Pak Robert juga kembangkan ya. Iya. Jadi itu namanya Equal Access. Oke. Yayasan Equal Access, dan karena pengalaman saya dengan pergaulan dengan komunitas Islam itu bukan hanya mulai tahun lalu, tapi sudah 30 tahun saya tinggal di Indonesia dan di daerah yang mayoritas Muslim ya.
Dan itu bukan hanya saya, tapi 3 anak saya dibesarkan di komunitas seperti. Kalau nggak salah lahir juga di Indonesia. Lahir di Indonesia, 2 di Kediri, 1 di Sulawesi. Oke. Ya, mereka semua sudah kembali ke Australia sekarang setelah selesai SMA di sini. Tapi jelas konsep mereka dan konsep saya mengenai Islam sangat berbeda. Saat saya pulang ke Australia, semua orang punya pandangan terhadap Islam hanya dibentuk oleh media atau buat buku yang mereka baca atau oleh masyarakat. Sedangkan saya hidup di dalam komunitas Islam ya. Apalagi selama pendidikan di Muhammadiyah, itu ada interaksi terus dengan dosen dan juga di luar Muhammadiyah di dunia akademik mengenai Islam. Jadi Yayasan Equal Access adalah salah satu tujuan adalah membawa pengertian yang baru untuk orang Australia dan untuk orang Barat mengenai Islam yang saya lihat di Indonesia. Jadi sebagai contoh kami mengkoordinir Peace Camp. Jadi ada grup dari Australia datang ke Indonesia dan di Peace Camp ini mungkin ada 40 orang Muslim, 20 orang Kristen, ada Buddhis, ada Hindu, semua datang selama 3 hari camp bersama. Dan mungkin selama 10 tahun mereka tetangga belum pernah bicara satu dengan yang lain. Atau cuma halo, baik. Basa-basi doang. Dan sopan. Tetapi ini pertama kali mereka bisa curhat hati ya. Sampai di 3 hari ini ada banyak menangis, ada yang karena itu bukan hanya datang dan main sepak bola ya. Itu ada program secara semi formal dan puncaknya adalah pengampunan terhadap yang ada yang datang dari daerah konflik dari dulu dari Ambon atau Poso atau apa dan jadi itu mengapa tidak terutama berbicara kepada kepala, tapi kepada hati. Oke. Jadi berarti yang ingin Pak Robert mau sampaikan itu kayak seperti tadi orang punya pengetahuan mengenai Islam dari YouTube, dari internet dan lain sebagainya, tapi kurang interaksi dengan sesamanya atau dengan agama yang lain dan sesuatu yang sangat berbeda terjadi ketika saat bertemu. Oke. Saya pikir ini penting karena saya lihat banyak orang kan punya banyak pemahaman tentang agama lain, tapi punya pengalaman interaksi yang sangat kurang, sehingga mungkin itu yang menyebabkan apa ya? Stereotype. Yes. Ya, betul. Oke. Karena hampir semua yang menarik. Kalau kami mau belajar mengenai Islam, semua pendidikan mengenai Islam dari orang non-Muslim yang belum pernah berinteraksi dengan orang Muslim. Sedangkan kalau orang Muslim ingin belajar mengenai Kristen, itu hampir selalu dari orang Muslim. Yang tidak tahu apa-apa mengenai kekristenan ya. Jadi ini satu kesempatan untuk merubah cara pendidikan bertemu langsung. Dan yang menarik seperti dengan anak saya dan kami di daerah Sulawesi, sangat cepat kami lupa bahwa ada perbedaan. Bahkan anak saya bilang, wah, dia baru sadar saya putih. Kulit saya beda dengan dia itu mungkin 10 tahun setelah berinteraksi dengan saya baru sadar, wah, coba lihat kami beda. Belum pernah. Sampai segitu. Yeah. Oh wow.
Wah, itu menarik yang tadi Pak Robert bilang. Belajar, kalau mau belajar Islam harus dari orang Islam. Sebaiknya dari orang Islam. Begitu juga kalau belajar Kristen, sebaiknya dari orang Kristen. Ya. Cuma perlu ingat juga bahwa kami sangat mudah untuk menyebut Islam dan Kristen. Dan kami berpikir, oh inilah Islam. Dan bahkan dari satu tamu, kami berpikir, oh inilah yang mewakili 1 miliar orang. Tapi di dalam Islam, kalau makin banyak saya belajar, saya sadar bahwa makin beragam ya. Jadi walaupun ada orang Muslim, walaupun ada orang Kristen, jelaskan kepada orang Muslim dunia Kristen itu seperti apa. Tapi sebenarnya sangat beragam juga ya. Iya. Sebenarnya satu hal yang tadi agak sedikit menggelitik saya tuh kembali ke Muhammadiyah tadi. Waktu datang daftar di Muhammadiyah, apa respon orang Muhammadiyah? Dan karena orang putih Kristen datang mau kuliah di Muhammadiyah, gimana respon mereka? Ya, sebenarnya saya sudah tinggal di Malang saat itu. Dan saya kerjasama dengan sekolah internasional. Istri saya mengajar di sekolah internasional. Dan sudah lama saya sangat berminat dengan Islam awal. Karena saya berpikir bagaimana ada rukun iman dalam Islam. Beriman kepada kitab, nabi dan lain sebagainya. Sedangkan sering menjadi musuh ya. Tapi ini sama sebenarnya rukun iman. Jadi saya tertarik dengan sejarah Islam terutama. Dan perjalanan sampai ada perbedaan di mana ada yang cukup jauh. Sampai sekarang tidak bergaul sering satu dengan yang lain. Tapi jadi saya datang pertama kali sebenarnya ke UIN Malang, Universitas Islam Negeri Malang. Tapi saya tidak terlalu tahu siapa yang siap menerima orang asing. Saya cuma mau belajar lebih dalam mengenai Islam secara formal. Karena selama ini saya belajar banyak hal secara non-formal dan mau secara formal. Tapi UIN Malang bilang, oh mungkin belum saatnya. Jadi mereka bilang, saya ada teman di Muhammadiyah yang kemungkinan mereka bisa terima. Pendaftaran orang asing. Robert ya, orang asing. Jadi saya datang kepada mereka. Dan bisa. Sangat senang. Ya itu kenapa saya tanya itu? Karena ini seperti sesuatu yang tidak biasa khususnya di Indonesia. Seorang sudah kulit putih, seorang non Muslim Nasrani datang belajar di kampus Muslim. Ini sesuatu yang nggak biasa. Itu sama seperti sesuatu yang mungkin jadi sangat nggak biasa. Seorang Muslim datang mau belajar di teologi atau seminari itu apa mungkin hal ini harus lebih sering ya supaya itu jadi biasa di seperti yang Pak Robert lakukan ya. Kalau bicara terutama kalau pasca sarjana ya atau di kampus biasa dengan program sarjana. Kalau pendidikan itu jauh lebih efektif dari berbagai perspektif ya. Kalau berinteraksi dengan orang yang berbeda, malah ada seseorang yang berkata, kalau membahas sejarah Islam secara neutral, dari satu aspek lebih akan ada hasil lebih baik. Bahwa itu orang non-Muslim yang membahas sejarah Islam. Karena tidak ada bias, tidak ada tidak ada kepentingan ini di dalamnya. Karena untuk
saya sendiri sebagai orang Kristen dan untuk orang Muslim, itu sangat luar biasa bagaimana tradisi bisa menutupi mata kami dari realitas. Kami bisa baca sesuatu, bahkan di dalam kitab suci, dalam Al-Quran atau Alkitab. Kami sudah dididik dengan satu dogma, bisa membaca sesuatu yang bertentangan dengan dogma itu, tapi mata kami lihat sesuatu yang lain. Ya. Itu satu hal yang luar biasa dengan otak kami ya. Betul. Menarik. Tadi Pak Robert belajar mengenai tertarik dengan sejarah Islam ya. Kenapa? Lebih tertarik dengan sejarah Islam seperti itu. Karena saya tahu dari seperti saya jelaskan tadi, dari ada satu titik mana dalam bahasa Inggris a fork in the road, seperti kami titik jalan titik temu ban dan dua ada dua jalur yang terpisah. Ya. Jadi saya tertarik mana saat itu dan apa proses yang membentuk pola pikir saat ini. Jadi saya sangat tertarik, dan kalau saya jujur, saya lebih memahami iman saya sendiri dengan interaksi orang lain yang berbeda daripada saya berbicara dengan orang yang sama dengan saya. Ya, itu yang saya mau tanyakan. Pak Robert datang belajar di Muhammadiyah, Malang, belajar mengenai pendidikan Islam ya dan sejarah Islam. Nggak takut iman berubah atau terkontaminasi atau tadi kan bilang malah lebih berkembang ya imannya atau nggak ada pemikiran nanti gimana saya akan terkontaminasi atau tergoda atau seperti apa? Mungkin karena sudah sikap saya terhadap orang Muslim, saya sudah rasa biasa dengan Islam saat itu, dan tidak ada konsep terkontaminasi atau seperti saat saya masuk di kuliah Muhammadiyah, karena sudah 20 tahun bergaul dengan, dan sudah biasa dengan orang. Kalau pendidikan Islam sudah tidak asing untuk saya saat saya mendaftar, dan komunitas Islam sudah tidak asing untuk saya. Dan sering itu jadi masalah hanya kalau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Misalnya orang Australia pernah datang ke Sulawesi dan menginap di rumah saya. Lalu sekitar 50 meter dari rumah saya ada azan. Lalu orang Australia ini mulai tegang. Dia seperti berpikir, ada jihad atau apa. Lalu saya jelaskan, mengerti makna azan itu? Apakah? Saya tidak tahu. Itu seperti sangat karena dia selalu dia kaitkan azan Allahu Akbar dengan perang. Dan tidak di Sydney, Australia tidak ada azan seperti itu yang biasa mereka dengar. Malah tidak bisa ada ribut sedikit pun. Kalau malam polisi akan datang. Tenang. Semua harus tenang. Tidak ada bunyi atau apa. Jadi saya jelaskan, ini penerjemahan dalam bahasa Arab. Kalau tidak salah, ini prayer is better than sleep. Lebih baik berdoa daripada tidur. Jadi apa itu salah? Salah itu atau bagaimana? Dan jadi kami sering takut karena kami tidak tahu apa yang ada di belakang itu atau sesuatu yang baru. Wah, makanya itu penting, harus saling memahami itu dan ada pengalaman langsung ya sebenarnya.
Karena mungkin di Australia jarang dengar azan. Atau dengar azan pun tidak ada yang menjelaskan apa itu. Maknanya seperti apa. Malah dengar azan hanya diizinkan hari Jumat. Oke. Karena itu istilah. Yeah. Ini bukan hanya bicara azan, ini bunyi secara umum. Secara umum. Itu dianggap itu istilah seperti polusi. Tapi lewat dengan suara, noise pollution. Sebenarnya saya setuju dengan itu. Saya itu menarik banget menurut saya karena sangat penting untuk kita ada satu pengalaman yang bisa merubah perspektif kita sih sebenarnya. Saya punya satu cerita. Ada teman saya sebenarnya, dia orang Muslim. Ya, dari kecil dia di pesantren. Dan dia tahu orang Nasrani itu hanya makan semua yang haram, daging babi, ular, anjing, seperti itu. Dan saat dia masuk kuliah, dia ada tugas dari mau tidak mau dia ditempatkan dengan seorang Nasrani, namanya Yohanes. So pada saat makan siang mereka makan siang bareng nih. Dia makan siang dengan Yohanes nih. Ya. Kemudian Yohanes nih pesan ayam. Ya. Terus teman saya ini bingung dan tanya, kenapa kamu pesan ayam? Terus Yohanes bilang, emang kenapa? Saya makan ayam. Loh, setahu saya kan Nasrani tidak makan ayam. Loh, kami makan ayam. Oh, saya kira kalian cuma hanya makan babi, makan ini semua. Dan dia dari situ baru dia paham karena selama bertahun-tahun dia tidak pernah ketemu dengan orang Nasrani. Iya, dia hanya dengar orang Nasrani itu makan yang haram. Tidak ada makanan lain. So mungkin sama dengan ini. Mungkin sangat jarang dengar azan dan tak tahu itu azan seperti apa. Iya. Yang aneh mengenai ini kalau di Muhammadiyah mulai familiar dengan ayat Al-Quran dan satu ayat yang sering dikutip dari Al-Hujurat ya. Al-Hujurat, ya. Wah, udah pintar Pak Rowan. Jadi dari Al-Quran sendiri mendorong orang untuk saling mengenal. Saling mengenal, ya. Kita diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal. Orang yang berbeda ya. Iya. Jadi semua konsep yang kami bicara itu bertentangan langsung dari awal dari kitab suci sendiri. Iya. Jadi harusnya kalau mau mengikuti Al-Quran bertemu dengan orang berbeda dengan kita. Betul. Bergaul dengan orang berbeda dengan kita. Dan itu salah satu tujuan dengan Peace Camp yang supaya saling mengenal. Nah, menarik dengan itu. Gimana interaksi dengan siswa atau selama proses di Muhammadiyah, interaksi seperti apa? Karena pasti berbeda. Dari pihak Muslim juga siswa Muslim juga melihat Pak Robert berbeda, begitu juga sebaliknya. Gimana interaksi? Itu pembicaraan di dalam kelas jauh lebih menarik dengan orang berbeda daripada sama. Ya. Dulu mereka selesai kelas langsung tutup buku pulang langsung. Tapi bisa 5 menit sudah selesai, 15 menit masih bicara terus, sudah jam selesai, dan itu karena berbeda ya. Jadi dan mereka dan kami sadar bahwa kami punya pola yang berbeda, dunia yang berbeda, perpustakaan yang berbeda. Dan itu semua membentuk pola pikir kami masing-masing dan wah begitu ya. Oke. Apa yang Pak Robert pelajari sebenarnya selama di Muhammadiyah? Apa yang paling Pak Robert dapat di Muhammadiyah selama di Muhammadiyah? Ya, memang setiap mata kuliah itu dipengaruhi oleh pendekatan dosen sendiri, dan mungkin termasuk pendidikan mereka, karena sebagian pernah dididik ikut kuliah di universitas yang berbeda mungkin di luar negeri ya.
Jadi itu mengapa saya jelaskan mengenai dua perpustakaan. Oke. Di dalam Islam sekarang ada dua perpustakaan. Kalau bicara terutama mengenai Islam awal. Oke. Perpustakaan Arab yang membentuk pola pikir normatif yang biasa diyakini mengenai Islam awal. Dan perpustakaan non-Arab. Nah, yang Arab ini perpustakaan mungkin 150 tahun, 200 tahun sesudah Nabi Muhammad. Dan itu menjadi dasar untuk mengerti Islam awal. Oke. Yang perpustakaan non-Arab itu dari orang non-Muslim yang menyusun sejarah. Mereka itu dari zaman Nabi. Jadi saat mungkin didatangi oleh orang Arab, misalnya Damascus, ada yang menulis mengenai orang Arab yang datang ini. Menulis, dan belum tentu itu orang Kristen. Jadi ini menjadi perpustakaan pada zaman Nabi Muhammad atau tidak jauh sesudah Nabi Muhammad yang membentuk naratif Islam awal. Jadi agak berbeda dua Islam ini. Seperti apa? Yang Islam awal yang Pak Robert belajar seperti apa? Ini menjadi salah satu topik pembicaraan hangat di dalam kelas ya. Oke. Jadi sebagai contoh, kami berpikir bahwa, atau sering orang Muslim berpikir bahwa Islam yang ada sekarang persis sama dengan Islam yang ada pada zaman dulu ya. Zaman awal. Zaman awal. Tetapi setelah melihat perpustakaan ini, sangat beragam. Bahasa Arab belum menjadi bahasa yang seperti sekarang. Bahasa Arab dalam Islam. Malah sebagian besar komunitas yang istilah Islamic Conquest, mereka tidak bicara bahasa Arab. Oh ya? Ya. Oke. Wah. Jadi juga budaya, dan yang paling utama pada zaman itu, orang yang ikuti Nabi Muhammad tidak pada umumnya disebut agama Islam seperti sekarang ya. Tidak disebut agama Islam. Jadi orang beriman saja. Orang mukmin. Mukmin. Ya. Jadi itu jauh lebih inklusif. Pada zaman Nabi Muhammad, siapa yang dianggap umat jauh lebih luas daripada sekarang. Jadi itu salah satu perbedaan besar. Apa yang Pak maksud inklusif Islam? Inklusif. Jadi istilah mukmin itu. Itu bisa ada orang Nasrani dan orang Yahudi pun yang dianggap mukmin ya. Oke. Berarti pengertian Islam, kata Islam itu bukan pengertian institusi agama, atau? Betul. Islam itu kalau lihat kamus bahasa Arab, misalnya seandainya melihat kamus bahasa Arab 50 tahun sebelum Nabi Muhammad, apa artinya Islam? Itu orang yang berserah diri kepada Allah. Itu Islam ya. Itu berapa tahun jadi apa sebelumnya? Yang menjadi definisi sebelumnya itu adalah definisi sesudah. Itu mengapa kalau di dalam Al-Quran sendiri biasa Muslim, istilah Muslim itu
berbicara lebih banyak mengenai Nabi pada zaman sebelum Muhammad daripada sesudah Nabi Muhammad ya. Jadi Ibrahim, Islam, Muslim, ya. Isa, Islam. Ya. Oke. Karena istilah Islam itu lebih berhubungan dengan ketaatan kepada Allah daripada satu institusi ya. Oke. So saya bisa bilang Pak Robert Muslim? Bisa juga. Dan mungkin nanti ada gosip yang akan didengarkan di seluruh Indonesia. Bisa juga. Oke, Pak Robert. Tapi satu hal yang dan ini menjadi topik yang agak Muslim M kecil. Oke. Muslim M kecil dengan pengertian tadi apa? Berserah diri. Oke. Pak Robert, saya tertarik untuk nanya ini. Selama belajar mengenai Islam, sejarah Islam, Muhammad, apa perspektif Pak Robert mengenai tentang Muhammad sebagai orang Nasrani yang belajar mengenai Islam, seperti apa? Jadi ini saya berbicara berdasarkan buku dan sumber yang akademis. Oke. Mengenai Nabi Muhammad. Jadi tujuan Nabi Muhammad adalah istilah yang paling cocok adalah kesatuan. Ya. Karena ada tribe ya, bahasa Indonesia ada banding suku. Suku. Oke. Arab. Ya. Dan apa ya tolok ukur kesuksesan Nabi Muhammad pada zamannya itu adalah menyatukan suku yang dulu berperang satu dengan yang lain dijadikan satu. Jadi kesatuan, kalau tidak ada kesatuan tidak ada kesuksesan. Oke, wow. Ya, dan saat tidak ada kesatuan itu yang menjadi masalah. Orang seperti munafik atau apa, seperti tidak mendukung kesatuan. Jadi itu permulaan dari umat yang tidak memihak dengan satu suku, tapi mereka melihat kami satu dengan yang lain yang berbeda, beda bahasa atau dialek yang berbeda. Dan itu terus dalam bukan hanya di wilayah Arab, tapi konsep itu tidak berubah. Kesatuan menjadi dasar saat masuk ke Damaskus misalnya, dan tempat lain. Jadi dengan kesatuan itu hanya bisa tercapai dengan satu hal. Istilah bahasa Inggris diversity. Keberagaman. Keanekaragaman. Keanekaragaman. Yes. Betul. Atau keberagaman. Ya, wow. Ya. Jadi itu berarti setiap wilayah berbeda. Ada ciri khas berbeda. Betul. Ya. Jadi tidak membawa satu agama lalu mereka semua tunduk. Ini kami tahu Muslim itu sama-sama dianggap Muslim ya. Orang berserah diri kepada Allah. Bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Lalu tetap sangat mendukung, dan ini mengapa ini kembali ke rukun iman. Orang ini beriman kepada Torah, Zabur, Injil, Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab. Mengapa Torah, Zabur, Injil ada di sini? Iya. Karena itu bagian dalam ummah. Wow. Orang mukmin, orang beriman kepada kitab kita. Jadi
Ya. Wow, ini sebenarnya sangat menarik ya, karena apalagi saya dengar dari seorang Nasrani seperti Pak Robert. Ini menariknya adalah gini, yang setahu saya seorang Nasrani berpikir Muhammad itu hanya perang untuk bagaimana supaya melawan untuk satu golongan saja, ya. Artinya ada seperti perang untuk buat perpecahan, ya. Tapi sebenarnya misi utama adalah penyatuan, menyatukan orang-orang yang perang-perangin yang berbeda-beda ini untuk jadi satu. Dan tidak budaya mereka adalah English warrior yang berperang itu budaya mereka. Oke. Tetapi sama dengan budaya di suku-suku lain itu sudah. Tetapi dalam budaya itu ada etika. Tidak berperang kalau dalam keadaan seperti ini. Iya. Oke. Jadi harus kita mengerti konteks bahwa itu budaya, perang itu sebuah budaya, memang budaya Arab zaman itu, suku Arab itu. Ya, dengan kondisi tertentu, dalam situasi tertentu. Oke. Wah, sangat menarik. Oke. Nah, saya juga sangat tergelitik untuk mau tanya ini. Yang seperti tadi kan saya tanya, tidak takut iman terkontaminasi, tapi saya mau testing sedikit. Wah, ini apa yang akan setelah belajar mengenai Islam, mengenai Muhammad, Al-Quran dan lain sebagainya, apa pengertian Pak Robert mengenai Yesus atau mengenai Isa saat ini? Ya. Saya melihat respons dari orang Muslim di kelas. Oke. Mereka seperti ada pola, Isa ini adalah milik jangan terlalu banyak bicara Isa. Ini milik orang Kristen. Oke, itu Tuhan orang Kristen. Ya, itu Tuhan orang Kristen. Oke. Ya. Jadi itu realitas di dalam kelas ya. Jadi kesimpulan saya mengenai Isa setelah ini Isa sudah dikotakkan. Sudah milik ini, bukan milik ini. Dan ini sifat Isa begini sudah rapi di dalam kotak. Dan saya sadar kalau saya baca Injil, kotak sudah tidak dikotakkan ya. Dia lakukan hal-hal, Isa melakukan hal-hal yang sangat radikal ya. Pada zaman itu orang Yahudi misalnya mereka punya hukum sangat ketat. Lalu Isa menjadi teman dengan orang yang misalnya orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang ini, tidak boleh bergaul dengan, mereka punya syariah sendiri. Sedangkan Isa menjadi teman di luar. Bahasa Inggris, we become a friend of sinners. Menjadi teman orang berdosa. Iya. Jadi sudah keluar dari kotak. Dan sesudah itu pengikut Isa katakan, dia orang Yahudi, sekarang saya sadar bahwa Allah tidak membedakan orang atau suku. Jadi kotak ini harus terbongkar. Tapi sebagai manusia, ini Isa, ini Muhammad, ini. Jadi perubahan saya mengenai Isa adalah saya melihat seperti manusia membuat Isa di dalam kotak. Dengan pengertian kami sendiri. perlu membawa Isa keluar dari kotak. Itu kotak ada di dalam kepala kami ya. How? Bagaimana? Isa tidak dianggap milik satu institusi, satu agama atau apa. Sebenarnya sama dengan Muhammad. Itu figur dianggap hanya umat Islam. Ya.
tapi itu figure historis ya. Iya. Yang berinteraksi dengan gereja Timur Tengah. Iya. Ya. Pada zaman itu. Lalu tapi jadi mengenai Isa mulai melihat dan sama prinsipnya dengan kitab suci. Ini kitab suci ini orang Kristen punya. Tapi itu akhirnya rukun iman. Iya. Jadi awalnya sangat tidak ada kotak rapi seperti itu. Itu yang sangat jelas dalam sejarah. Tapi dalam proses semua dikotakkan, orang tidak boleh membaca kitab orang lain. Iya. Wow. Nah, ya bisa saja terjadi proses mengkotakkan itu kan ada proses pengajaran untuk itu. Melihat itu nggak di dunia kampus selama Bapak belajar? Oh iya. Terutama interaksi itu mengapa interaksi hangat dengan siswa lain ya. Jadi semua mulai agak berbeda untuk mereka karena kotak mereka lihat bukti saya sendiri ya. Iya. Ini dulu mereka berpikir orang Kristen di kotak ini, tapi sekarang tidak tahu kotak di mana. Iya. Wow. Sangat menarik Pak Robert. Ini banyak hal yang disampaikan Pak Robert sangat menarik nih. Tapi sebagai seorang yang sudah banyak belajar mengenai Islam, banyak juga belajar sebagai orang Nasrani. Apa seperti pesan atau harapan yang ini Bapak sampaikan kepada orang Islam dan juga kepada orang Kristen? Pertama mungkin ke orang Kristen dulu kali ya. Iya. Saya kira jangan kembali ke istilah yang dipakai dalam Al-Quran, saling mengenal ya. Saling mengenal. Jangan takut untuk saling mengenal, untuk mulai mengenal orang yang berbeda dan bicara terbuka mengenai mulai belajar bertanya, apa pengertian orang Muslim mengenai ini tanya langsung dan mulai betul-betul mengenal orang yang berbeda. Tanya langsung itu menarik, tanya langsung ya, karena banyak orang itu punya pengertian. Contoh sebelumnya saya punya banyak pengertian mengenai orang Nasrani tentunya, entah itu dari Google, entah itu dari pengajaran dari orang Muslim, tapi saya sangat jarang bicara dengan orang Nasrani. Mungkin sebaliknya juga begitu teman-teman dari di kelas itu, mungkin mereka juga udah tahu banyak informasi mengenai kekristenan, contohnya mengenai Isa, tapi sangat jarang bicara dengan orang seperti Pak Robert. Karena orang terutama dengan Muslim Kristen itu sejarah mereka adalah satu rantai yang tersambung, yang bersambung terus. Jadi daripada kotak yang Islam adalah permulaan dengan orang Arab, dengan Nabi Muhammad adalah bagian di dalam sejarah Timur Tengah dan interaksi dengan umat Kristen. Jadi itu harus bawa kembali ke dalam sejarah itu. Dan jadi terutama dengan Islam, kami bisa belajar mengenai Islam dengan kalau membangun kembali konteks, semua konteks yang ada, termasuk dunia Kristen Timur Tengah pada zaman itu. Oh wow, Pak Robert, ini udah lama, tapi mungkin ke depan apa yang Pak Robert dari semua pembicaraan ini membayangkan dengan Islam dan Kristen, apa yang sepertinya Pak Robert ingin lihat itu terjadi di antara hubungan antara umat beragama ini, di keberagaman ini ya, umat Kristen dan Islam? Ya, saya kira satu perayaan
keanekaragaman. Keanekaragaman. Perayaan sebuah keanekaragaman. Ya. Jadi itu karena satu hal yang terjadi sesudah zaman Nabi Muhammad adalah semua yang beraneka ragam itu menjadi seragam. Ya. Yeah. Dan itu berarti satu bahasa Arab, satu kitab Al-Quran, satu Nabi Muhammad, satu teologi, dan jadi semua satu supaya bisa sama dan ya. Tetapi manusia tidak diciptakan seperti itu. Ini kami beragam. Wow. Jadi mengalami kembali sifat zaman Nabi Muhammad. Bukan seragam lagi. Dan itu sangat luar biasa seperti itu. Dan itu bisa saling mengenal walaupun berbeda. Berbeda budaya dan bahasa. Jadi ke depan saya lihat ciri khas itu dipulihkan. Amin. Wow. Dan itu mengapa saya kira kami lihat misalnya orang senang nonton pembukaan Olimpiade. Oke. Karena itu satu contoh apa yang semua berbeda ya. Ada yang pakai baju begini. Di dalam manusia mereka ingin jadi berbeda dengan yang lain. Hargai perbedaan. Ya. Ya. Dan tidak lagi semua dikotakkan rapi seperti sekarang. Karena itu semua harus tersambung. Semua harus tersambung. Yeah. Oh wow, terima kasih banyak Pak Robert, luar biasa. Makasih sudah temani ngobrol hari ini. Dan obrolan hari ini benar-benar sangat bermakna. Obrolan hari ini benar-benar sangat bermakna ya. Terima kasih. Oke, kita akhir ini. Kapan balik ke Malang? Balik ke Malang besok. Besok jam berapa? Jam 1. Jam 1. Oke. Jam 1 dari sini ya. Oke. Semoga sampai selamat di sana dan saya harap bisa balik lagi ke sini ya. Saya kira bisa. Oke, thank you Pak Robert untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama.